الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. Sebenarnya kemarin tuh anak mau mulai gitu, cuman karena ini baru pulang dari multaqo nasional kan, ini kok badan anak kayak mau ambruk gitu, jadi ya terpaksa nih liburin dulu. Ilan kola kemarin itu sampai mana? Wa kaifa yuflihu ini ya, sehingga saya sampai sini. Wa kaifa yuflihu man wala man hadallahu wa rasulahu alaihi wassalatu wassalam. Gimana bisa bahagia ya. Nantinya orang yang justru berkasih sayang atau menjalin hubungan dengan orang-orang yang memuji Allah dan Rasulnya, yakni para falasifah itu ya. Para falasifah yang apa istilahnya doktrinnya itu cenderung bertentangan dengan nilai-nilai akidah. Wa kharaja hijabal haibah wa nabadha syariah wa ra'a dhahrih. Wa qala fi haqqi maulana jalla wa azza fi haqqi rasulillah alaihi wasallam ma sawalat lahu nafsul hamqa wa da'u ilaihi wahmul muhtal. Ya intinya ya bagaimana bisa bahagia kalau kita justru menjalin hubungan atau istilahnya bercengkrama penuh mesra gitu ya dengan orang-orang yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat yang justru berani ya, berkomentar miring pada Allah dan para Rasulnya. Mereka yang terbawa oleh diri mereka yang hamkok, yang ahmak, yang apa saya bingung membahasakan tolol ya. Ya. Yang terbawa oleh persepsi mereka yang cacat. Walaqad khudila ba'dun nas fatajiduhu yusyarifu kalamal falasifa al-mal'unin. Ya, sebagai manusia tertipu sehingga mereka terlalu mengkultuskan lah bisa kita bilang kalam dari para falasifah yang jadi kan sebenarnya begini ya. Kalau mau kita dudukkan permasalahannya, kita kan perlu istilahnya tahqiqul manat atau istilahnya tahrir mahalun nizaknya dulu gitu loh sebenarnya. Falasifah itu kalau memang secara personalnya ya kita sebagai sesama manusia atas dasar apa kita benci kan mestinya bukan secara personalnya. Kita tidak subjektif kan. Tapi yang tidak bisa diterima dari para falasifah itu kan pola pikir dan dogma-dogmanya gitu. Tentu tidak semua pola pikir dari falasifah itu ya yang ngaco, cuman kebanyakan dari mereka itu sudah termakan oleh dogma mereka itu sendiri sehingga menjadi pola pikirnya gitu. Itu kan yang akhirnya harus untuk kita jauhi. Meskipun setelah didudukkan oleh Ibnu Rusyd ya, itu kan seolah-olah memang di sana sebenarnya hanya perbedaan dari penggunaan istilah saja. Karena yang dikehendaki dengan istilah alam kodim dari para falasifah itu kan ya alam-alam yang sebenarnya tidak ada wujudnya. Yang kalau menurut mutakalimin itu kan cuma amr iktibari saja. Kalau kemarin antum simak kembali recordnya Makulat itu terkait Hayuli, kemudian surah Nau'iyah, kemudian surah Jismiyah, itu mana wujudnya? Ya kan nggak ada. Kan tidak ada wujudnya itu. Itu semua kan hanya persepsi-persepsi dari sebuah benda yang telah wujud. Hayuli itu sebagai cangkangnya yang diisi oleh surah Nau'iyah dan surah Jismiyah. Sehingga terwujudlah yang namanya jisim. Mereka sendiri sadar kalau yang namanya jisim itu ya tetap ada yang menciptakan gitu. Karena basicnya ya dari Hayuli yang dikombinasikan dengan kedua surah itu. Cuman penelaah literasi filsafat itu ngerti nggak yang dimaksudkan oleh Ibnu Rusyd itu bagaimana? Ini yang nanti akhirnya justru kalau nggak ngerti dia akan termakan dogma seolah-olah menganggap jisim itu juga kodim. Padahal yang diklaim kodim oleh falasifah itu ya Hayulinya itu.
Wa yusyariful kutubal lati ta'aradat linakli katsir min hamaqatihim. Ya, terlalu kultus dengan kitab-kitab yang kitab-kitab itu ya menukil banyak dari sisi-sisi kebodohan falasifah. Di mata makana fi nafsi al amarati bisu min hubbil riasah wa hubbil ighrabi 'alan nas. Ya karena ada faktor-faktor dalam diri mereka mengenai adanya perintah untuk melakukan hal yang buruk ya. Jadi kan nafsul amaratu bisu. Berupa apa? Hubbil riasah, suka kalau jadi tokoh, suka kalau terlihat berbeda di mata manusia. Bima yang bahimu ala kathimin min ibarat wa istilahat. Ya karena terkait dengan istilah-istilah, dengan terminologi, dengan idiom-idiom yang asing di kalangan manusia. Jadi kalau ngomongnya kelihatan tinggi padahal sebenarnya nggak ada isinya. Yuhumihum anna tahtaha uluman daqiqatan nafisatan, seolah-olah kalau menggunakan istilah-istilah tadi itu tingkat keilmuannya sudah tinggi. Ya padahal belum tentu. Nggak ada jaminan ya mereka-mereka yang duduk di bangku akademik itu jauh lebih tajam cara berpikirnya dibandingkan teman-teman kita yang di warung kopi. Karena bisa jadi yang mereka kuasai itu hanya istilahnya, bukan ketajaman logikanya. Bukan jaminan orang ngerti istilah itu logikanya tajam. Itu berarti kalau di zaman sekarang mah kayak bahasa-bahasa ilmiah gitu ya? Iya, Falasifah. Makanya gitu, Ustaz. iya kayak orang ngomong pragmatis. Apa sih pragmatis? Dengernya kayak keren kan? Hmm. Padahal yang ngomong sendiri aja belum tentu ngerti loh. Kayak pakai bahasa privilege itu kan ada orang. Itu kalau ditanya privilege itu apa? Emang dia mungkin bisa mengurai secara definitif atau deskriptif? Belum tentu. Hmm. Yang semacam itu. Wa ya laisa tahtaha ila tahlid wal haus wal kufrul ladzi la yarda ayakullahu akil. Ya. Karena dan sebenarnya istilah-istilah tadi itu ya hanya sebenarnya ya nyampur-nyampur aja gitu ya. Dicocok logiin aja gitu. Atau bahkan kadang mengandung kekafiran yang akal itu nggak bisa nerima. Sekarang apalagi karena ini ya apa istilahnya pencampuran budaya. Orang Barat itu kan gampang sekali dikit-dikit mengatakan God gitu ya atau dewa. Wah, pusing tingkat dewa. Ya, kalau memang sampai akalnya mengafirmasi ada dewa, apa nggak tasyrik nanti? Ya itulah makanya ya kita paham maksudnya tingkat dewa itu di level tertinggi, bukan berarti isbat adanya dewa gitu. Ya cuman yang dikhawatirkan itu orang yang benar-benar awam menimbulkan persepsi yang tidak-tidak. Karena yang ngomong seorang tokoh, yang ngomong kiai, oh ini kiai ini mengatakan ada dewa. Nggak semua yang terlihat berakal itu mau menggunakan akalnya. Berakalnya sih iya, dipakainya kan belum tentu. Ya Allah. Antum tahu tempo hari pas sebelum Amerika itu presidennya Biden, masih Donald Trump, itu ada yang nyembah loh Donald Trump itu di India. Hmm. Sampai dibuatkan kuil di pak fotonya dipajang gitu kan pas datang ke India ya dieluk-elukan. Oh Trump my God gitu ya. Ya emang kultur kultur orang India itu gampang apa ya mudah mudah menyembah mudah mendewakan gitu. Makanya orang Hindu kan Tuhannya banyak, ada yang Tuhan monyet apa gitu karena mereka mudah kultus pada sesuatu. Ya sebenarnya saya rasa hampir di setiap eh, daerah ada saja yang semacam itu. Buktinya kan orang-orang Arab jahiliyah kan yang nyembah patung juga. Buat berhala dari roti, disembah, ketika lapar Tuhannya dimakan sendiri. Tuhan kok dimakan, jadi Tuhannya. Wah,
Rubama yu'thiru ba'dulhum hausahum al istighali bima ya'nihi minal fiqhi bi usuluddin wa furi ala tariqi salafis shalih wa amal bidzalik. Wa yara hadzal khabis lintimasi basyir wa tarjimi babi fadilahi ta'ala ila babi ghadabihi anal mustaqilina bi tafawwidi ta'ala fi dini ta'ala al azim al fawaitunya wa ukhra bulda'u tab'i naqisu takai. Jadi kadang justru sebagian orang-orang saya bingung membahasakan menggunakan bahasa tolol itu ya kasar, cuma ya gimana? Ya orang kalau soalnya gini ya, kalau orang bodoh itu kan karena dia nggak ngerti gitu, dia nggak ngerti akhirnya dikatakan bodoh. Tapi kalau tolol itu udah dikasih tahu tapi ngeyel. Ini menghimbuskan ya, bisikan-bisikannya itu terkait untuk menyibukkan diri ya dengan apa yang bermanfaat, baik dari berupa fikih dalam masalah usuluddin ataupun furu'iddin ya, sesuai dengan tariqus salafus shalih. Dan orang-orang kotor ini ya, karena pikirannya itu sudah teralihkan dari anugerah Allah, justru masuk dalam ghadabnya Allah. Mereka berpendapat bahwasanya orang-orang yang menyibukkan diri dengan fikih dalam ilmu agama ya, yang sebenarnya banyak faedahnya di dunia dan akhirat, termasuk di mata mereka itu adalah orang-orang yang balid, orang-orang yang pandir, apa namanya istilahnya itu mengalami keterbelakangan mental dan tidak cerdas. Jadi ngapain belajar ilmu agama? Belajar filsafat. Kita mengenal Tuhan dengan cara kita. Fama ajmalah hadzal khabisa wa akbaha sariratahu wa a'ma qalbahu. Karena memang kita nggak bisa pukul rata ya. Yang saya lihat orang-orang yang terlalu fanatik. Sebenarnya fanatik itu di mana aja nggak boleh ya. Fanatik pada usuluddin kadang melihat fikih itu melihatnya sebelah mata kadang. Yang penting kan kita bagaimana kita mengenal Tuhan. Aturan-aturan Tuhan itu ntar. Yang penting kita kenal Tuhan dulu. Ya ada benarnya, cuma jangan sampai mengabaikan kan gitu. Harusnya diberi porsi yang sama-sama seimbang. Kan khairul umuri awsatuha kan gitu. Bukan justru akhirnya mendiskreditkan bidang ilmu yang lain, itu sama-sama bagian dari agama. Betul asasnya akidah, tapi bukan berarti terus-terusan mendalami akidah hingga fikihnya terabaikan, kan nggak etis. Ya masa belajar filsafat, tapi arkanus sholah nggak tahu. Arkanus sholah berapa jumlahnya nggak hafal, kan ya lucu. Antum kalau Anda tanya arkanus sholah ada berapa bisa jawab nggak? Bisa, Ustaz. Oh bisa kan? Ya makanya akan aman berarti. Ya, yang dasar-dasar. Terlepas khilaf ya, kan ada yang bilang dengan tanpa menghitung tumak ninah atau dengan menghitung tumak ninah. Ya masa arkanus sholah nggak tahu kan repot. Tapi antum jangan salah ya. Mubtilatul wudhu aja kadang orang nggak hafal ada berapa. Ya mubtilatul wudhu aja orang kadang nggak hafal. Ya memang mungkin secara bilangan atau secara ini mereka kesusahan. Cuman yang ngerti sebenarnya, cuma tidak secara jumlah gitu. Ya cuman kalau yang ditanya thalib ulum syariah atau ya thalib agama Islam lah, masa ya nggak tahu kan, aib kabir saya rasa. Nah, begitu juga dibalik umpama thalib ulum syariah ditanya aqaid khamsin nggak tahu kan ya aib kabir. Soalnya kan basic kan, asasi. Kecuali ditanya rukun mabi, nah kemudian yang usuluddin nggak bisa jawab ya wajar. Pama jahat kok bisa ya sudah ya. Ya betapa bodohnya orang kotor semacam ini, betapa buruknya ya, dan juga betapa buta hatinya. Hatta ra'adzul mata nura
Wa nura zulmah, jadi kayak kebalik-balik gitu. Melihat kegelapan sebagai cahaya, melihat cahaya sebagai kegelapan. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlilahu minallahi syai'a. Ulaika alladziina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum lahu fid dunya khizyun wa lahu fil akhirati 'adzabun 'adzim. Sama'una lil kadhibi akalun lis-suhud. Nasallahu ta'ala ayu amilana wa yu'amila jami'a ahibatina ilal mamat bimahdi fadlih. Ya, kita berharap pada Allah Ta'ala untuk memperlakukan kita dan seluruh orang-orang yang kita kasih hingga meninggal nanti dengan anugerah yang Allah curahkan. Ya. Dan juga untuk berkasih sayang bijamil mukminin wa yakiyahum fi hadzal zamani su'bi mawaridal fitan, menjaga orang-orang mukmin dari kesulitannya fitnah. Ini di zaman beliau ya. Apalagi di zaman sekarang. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Bijudi wa karumi, dengan kedermawanan beliau. Bijaya asyafil khalqi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kalam alal ilahiyat. Asifatul wajibatu lillahi ta'ala, sifat wajib untuk Allah Ta'ala. Famima yajibu li maulana jalla wa azza isyuna sifah. Sifat wajib ya bagi Allah itu ada 20. Asyara min at-tab'idiyah, ya minnya tab'idiyah. Ila anna sifati maulana jalla wa azza al-wajiban lau la tanhasiru fi hadzal isrin. Sebenarnya tidak terbatas pada 20 ini. Ya kalau mau kita hitung maturidiyah dengan menambahkan sifat takwin umpama, kemudian sifat idrok itu juga lebih. Itu kamalatuhu ta'ala la nihayatahala, karena kesempurnaannya Allah itu enggak ada batasnya. Lakin al ajza'an ma'rifati ma lam yusad alai dalilun akli wala nakli la nu'akhadhu bihi bi fadlillahi ta'ala. Tapi ketidakmampuan untuk mendeteksi hal yang memang tidak diisbatkan, tidak langsung ditetapkan oleh dalil akli dan dalil nakli, ya tidak kita ambil di sana. Maksudnya kita itu tidak disiksa, kita itu tidak dianggap berdosa karena tidak mengetahui itu karena anugerahnya Allah. Jadi kita yang wajib 20-nya kan soalnya ada dalil akli dan dalil naklinya. Yang tidak ada dalilnya di sana ya Allah nanti tidak akan menghukum kita karena tidak mengetahui hal tersebut. Ya yang ideal kalau kayak sifat takwin sama sifat idrok itu ya tidak diisbat tapi ya tidak dinafikan. Kenapa tidak diisbat? Ya soalnya dalilnya nggak ada. Dalilnya nggak ada. Andaikan dinafikan, khawatirnya itu memang sifat wajib gitu. Jadi tawakuf saja lebih aman. Kalau pandangan Maturidi sih Gimana? terkait sifat itu sampai pada derajat mengisbatkan kepada Gusti Allah Iya. atau enggak? Iya. Iya, Maturidi itu mengatakan Allah punya sifat takwin dan Allah punya sifat idrok. Jadi versi Maturidi itu 22. Meskipun sebenarnya kalau Asy'ari murni itu kan sifat wajib hanya 12. 12 Karena atau 13 kan? 12 itu karena 12. sifat wujud itu kan adalah ainu dzat, enggak dihitung. Itu amrun itibari. Jadi hanya sifat salbiyah ditambah sifat ma'ani, 7 tambah 5, 12. Sifat ma'nawiyah itu kan hal. Dia hal. Iya. Hal itu kan kalau Asy'ariyin yang murni kan menafikan hal. Iya. Jadi cuma 12. Malah Imam Razi secara ekstrim ma'ani masih dibabat lagi. Allah itu sebenarnya sifat ma'ani itu cuma di satu, sifat ilmu saja. Karena kalau ilmu sudah pasti hayah. Kalau ilmu nggak perlu sama basor. Kalau ilmu kan udah tahu nanti. Otomatis kalau ilmu ya sudah ada irodanya, ada kudrohnya, ada kalamnya. Tapi beliau tidak secara literal memang hanya harus ilmu saja. Yang saya ingat begitu. Cuman beliau bahasanya itu sifat ma'ani itu sebenarnya sudah tercakup dengan sifat ilmu. Tapi beliau, yang saya ingat beliau itu
tidak mengisbat harus hanya ilmu saja gitu, tidak. Dalam artian ya sifat ilmu itu bisa mencakup ma'ani yang lain karena saling berkaitan. Ya kalau ilmu Allah nanti menghitopi makhluk, ya berarti kan cukup ilmu saja, nggak perlu isbat sifat kalam. Ya cuman makanya kan ada yang bilang Imam Fakhruddin Ar-Razi ini lau farotna memang ilmu hanya ilmu saja itu yang beliau isbat tanpa mengisbatkan yang lain. Kalau lau farotna begitu ya harusnya dia sudah courage dari Asy'ari. Tapi memang tidak secara literal beliau berkata begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Ustaz, mau bertanya, kalau Iya. sifat ma'ni dengan ma'nawiyah itu bedanya apa ya? Begini, ma'ani itu merupakan sifat yang memang berpijak pada zat Allah Ta'ala. Sifat maknawiyah itu representasi atau efek atau dampak dari adanya sifat ma'ani yang teraplikasikan pada zat Allah. Kita pahami begini, ilmu itu artinya adalah pengetahuan kan gitu ya, atau tahu ya, tahu. Nah, ketika zat ini memiliki sifat tahu tersebut, maka zat ini akan kita sifati dengan konsep maha tahu. Maha tahu ini adalah sebuah sifat yang kita sematkan kepada Allah karena memiliki sifat tahu. Makanya kan begini, yang Asy'ari, yang golongan tradisional yang di awal-awal itu, mereka tidak menisbahkan sifat maknawiyah karena sifat maknawiyah itu hanya konsekuensi dari sifat ma'ani yang berada pada zat. Beberapa dari golongan Asy'ari yang mutaakhirin, yang golongan berikutnya ini memasukkan sifat maknawiyah ini sebagai sifat wajib. Ya karena kan ini adalah kondisi zat manakala mengaplikasikan sifat ma'ani. Nah kalau golongan awal, ya itu kan hanya masalah iktibar, hanya masalah perhitungan akal saja. Yang penting kan ada sifat ma'aninya. Silang pendapatnya di sana. Kayak umpama begini, ini dalam kebahasaan ya, dalam tinjauan dalam sektor bahasa. Saya memiliki pengetahuan tentang memasak nasi goreng, maka saya akan disifati sebagai sosok orang yang mengerti. Orang yang mengerti ini kan juga sebagai sebuah sifat yang disematkan kepada saya. Itu kan sebenarnya hanya iktibar saja, hanya anggapan akal. Perwujudan sebagai orang yang mengerti ada nggak? Ya nggak ada. Tidak berdiri secara independen. Bedanya hanya dari tinjauan akalnya. Ada kertas, ada putih. Putih adalah sifat yang berpijak pada kertas. Maka kertas ini disebut sebagai benda yang berwarna putih. Yang berwarna putih ini memiliki wujud independen nggak? Kan nggak ada. Bisa dimengerti nggak kira-kira gambarannya? Iya, iya. Tapi Ustaz, Iya. kira-kira siapa tokoh pertama kali gitu yang apa namanya tuh, yang menisbatkan gitu sifat Gusti Allah ada 20 gitu kan. Asy'ari awal-awal itu kan katanya 12 gitu. Iya. Itu Kalau siapa gitu Ustaz? awalumannya untuk first personnya ya, saya kurang begitu ingat. Cuman kalau salah satu pionirnya termasuk orang-orang permulaannya mengkonsepkan itu sendiri adalah Imam Sanusi sendiri, termasuk di antaranya Imam Sanusi. Jadi mereka-mereka yang mengisbatkan konsep hal, mereka-mereka yang mengakui, ya mengafirmasi ada yang namanya hal itu kondisi.
kondisi itu adalah sesuatu yang adalah sesuatu yang bisa dihitung atau sesuatu yang bisa dianggap dalam akidah, ya mereka ini berarti mengamini adanya sifat maknawiyah. Kalau orang yang benar-benar pertama saya kurang tahu atau mungkin saya lupa, cuman di antara ulama yang mengisbatkan sifat maknawiyah ini ya Imam Sanusi ini sendiri. Ya nanti coba sambil saya telah kembali, kalau saya temukan nanti saya kirim di grup. Pertama terkait sifat nafsiyah bahaya al-wujud. Maknahu zahir ya. Makna dari wujud itu sudah jelas. Beberapa orang mengatakan idhahatul wadihat binal muskilat. Memperjelas hal yang sudah jelas itu justru akan menambah kerunyaman masalahnya. Ya untuk makna dari wujud itu sudah jelas. Tapi begini, kadang seringkali kita mendefinisikan wujud itu sebagai sesuatu yang bisa ditangkap oleh organ indrawi kita. Nah, makanya sebenarnya juga tidak terlalu masalah ya definisi semacam itu. Karena nantinya pun kita akan bisa melihat Allah di akhirat. Tentu konsep melihatnya berbeda dengan konsep kita melihat makhluk. Ya sebagaimana Nabi Musa bisa mendengar kalam Allah, itu kan tidak menggunakan media vibrasi getaran udara gitu ya. Ya nanti kita juga melihat Allah tentunya dengan tanpa bantuan dari cahaya. Kalau kita melihat makhluk fisik kan selama ini karena ada pantulan cahaya yang masuk ke retina, kemudian tervisualisasi di otak begitu ya. Tentunya nanti cara melihat Allah adalah berbeda. Wa fi adil wujudi sifatun ala madhabil asy'ari tasamuh. Sebenarnya kalau sifat wujud ini kita masukkan dalam madhab asy'ari dan dilihat sebagai sifat, ya ini sebenarnya majas gitu. Ya tasamuh. Tasamuh itu ya dalam artian ya majas. Karena kenapa? Karena namanya wujud itu adalah nafsu zat. Jadi wujud itu apa? Ya zatnya itu sendiri. Semacam itu. Memang ada terbagi hingga kurang lebih menjadi tiga madhab ya terkait ini. Apakah al-wujud itu ainu zat atau bukan? Yang pertama mengatakan wujud itu ya ainu zat, baik Allah maupun makhluknya. Jadi kalau ditanya, Zaid itu bersifat wujud atau Zaid itu emang wujud? Ya jawabannya Zaid itu memang wujud. Kalau ditanya mana wujudnya Zaid, kan yang ditunjuk orangnya. Bukan sebagai sifat kan, penggunaan sifat itu sebagaimana majas saja. Versi yang kedua, ya yang namanya wujud itu sebagai sifat. Mazhab yang kedua, mazhab yang ketiga, pada Allah namanya wujud itu ainu zat, pada makhluk yang namanya wujud itu adalah sifat. Buktinya apa? Buktinya kita masih bisa menggambarkan di otak kita wujud zat dari sosok manusia, padahal manusia sudah tidak wujud. Mudahnya antum pernah melihat kakek dan nenek antum begitu kan ya. Kemudian beliau sudah wafat, sudah hancur dimakan tanah. Tapi antum masih bisa merekonstruksi sosok dari kakek dan nenek antum itu meskipun mereka sudah tidak bisa sudah tidak wujud, sudah tidak memiliki sifat wujud, tapi konsep zatnya itu bisa muncul di akal pikiran. Makanya ada yang dirinci semakan itu untuk makhluk, tapi untuk Allah tidak. Mengapa dikatakan majas? Li'annahu indahu ainu zat wa laisa bizaidin 'alaiha. Ya karena wujud ini menurut Imam Asy'ari ya memang wujud dari zat itu sendiri gitu loh. Bukan sebagai poin tambahan yang berpijak pada zat. Wa zat laisa bisifah, zat itu bukan sifat. Makanya nggak bisa dibilang wujud itu adalah sebuah sifat.
Walakin lama kanal wujud tusofu bihi dzat fil lafzi, tapi karena secara pelafalan wujud itu jadikan sifat untuk sebuah zat, fayuqalu dzatu maulana jalla wa azza maujudah. Ini dalam perspektif bahasa. Soha ayu ada sifatan al jumlah. Ya sah-sah saja dihitung sifat secara global mengacu dalam tinjauan bahasa tadi. Ya. Ama ala madhabi ma yaj'alul wujuda zaidan ala dzat kal imamir razi fa'adduhu minasifati sahihun la tasamuh fihi. Tapi bagi mazhab yang menjadikan wujud itu sebagai nilai tambah atas zat sebagaimana Imam Razi, maka menganggap sifat itu menganggap wujud sebagai sifat adalah sahih, bukan tasamuh, bukan majaz. Ya. Tapi memang di sini Imam Ar-Razi itu agak blundernya di satu sisi beliau itu mengafirmasi wujud sebagai amrun itibari, di satu sisi beliau itu juga menganggap wujud itu sebagai sifat. Karena begini, kalau amrun itibari itu kan tidak ada wujudnya, tapi beliau mengakui adanya zat Allah. Lah berarti kan kalau begitu adanya, ya wujud itu ainu zat gitu. Seingat saya di Hasyiah Dusuki itu Imam Haramain di beberapa waktu itu menyebutkannya sebagai amrun itibari. Nanti coba dicek di Hasyiah Dusuki, ya takutnya saya juga salah baca. Tapi saya ingat karena saya bacanya lebih dari sekali gitu. Wa minhum ma yaj'aluhu zaidan ala dzat fil hadis dunal qadim. Nah, ini mazhab falasifah sebagaimana saya singgung tadi. Jadi kalau dalam kasus makhluk, ya bisa wujud itu dipisah dari zat. Tapi kalau pada Allah, itu tidak bisa dipisah yang namanya wujud dari zat. Dan ini mazhab falasifah. Ada yang mau ditanyakan sampai sini dulu? Nggak ada ya? Cukup jelas atau cukup membingungkan? Yang Imam Ar-Razi tadi, gimana yang blundernya tadi? Blundernya itu beliau mengatakan sifat itu sebagai, pertama beliau bilangnya sifat itu amrun zaid ala zat. Jadi kan bukan termasuk unsur dari zat, tapi dia adalah sifat yang disematkan kepada zat. Cuman begini, ketika ditanya amrun itibari itu ada wujudnya atau tidak? Nggak ada. Nah, tapi kan beliau meyakini adanya wujudnya Allah. Berarti kan secara nggak langsung wujud itu ya ainu zat gitu loh. Jadi sempat blundernya itu di sana. Ya, wallah alam itu beliau sabul kolam atau gimana ketika menulis itu, wallah alam. Saya soalnya juga banyak ya komentar-komentar tentang Imam Ar-Razi yang saya sendiri belum tahu afirmasinya atau validasinya dari berita tersebut. Katanya kan beliau itu saat mau wafat kan menyesal. Saya menyesal bergelut terlalu dalam ilmu kalam. Cuma Anda dengernya itu beberapa kali dari teman-teman yang salafi. Ini benar atau enggak? Soalnya teman-teman salafi itu kan suka tahrif gitu, ngeri. Berikutnya kita masuk ke sifat salbiyah. Yang pertama adalah sifat idam. Mungkin begini ya, sebelum kita masuk terlalu dalam perlu saya singgung dulu mengenai beberapa istilah dalam ilmu akidah. Pertama ada yang disebut dengan maujud. Maujud itu sesuatu yang kita dapati. Nah, nanti maujud itu ada dua. Ada maujud fil kharij, ada maujud fil dakhil atau fil dhihan. Kalau maujud fil kharij itu nanti barometernya kan organ indrawi kita. Kalau maujud fil dhihan itu berarti akal kita sudah cukup
meskipun tidak pernah kita sentuh. Nah, yang untuk maujud fi dhihan ini nanti memang dia itu bisa diambilkan dari hal-hal di luar. Jadi maujud fi dhihan ini bisa bersumber dari maujud fil kharij. Contohnya kuda, ya. Bisa juga murni dari hayalan kita. Umpama kepala kambing bersayap, badannya manusia, ya. Baphomet itu ya. Dewanya, Tuhannya para satanik. Itu kan kita tidak pernah melihat real secara langsung kan. Itu ya nanti maujud fi dhihan. Makanya apa-apa yang ada di kepala ini nanti namanya amrun i'tibari. Amrun i'tibari kalau diambilkan dari luar namanya amrun i'tibari yang intizai. Jadi intiza kita ambilkan dari paranara luar, kita konsepkan ulang di kepala. Ada yang namanya nanti ikhtirai, amrun i'tibari ikhtirai. Jadi kita secara kreatif mengambil nilai-nilai dari luar, kita kombinasikan, kita reposisi ulang, kita dekomposisi ulang di kepala kita sehingga memunculkan sebuah gambaran baru. Sebenarnya apa-apa yang maujud fi dhihan itu ya tidak ada, maksudnya begini, tidak memiliki wujud independen di luar karena ruangnya di akal pikiran kita. Bisa bersumber dari luar, tapi ketika sudah muncul di kepala, ya bukan berarti yang di kepala ini adalah hal yang sama dengan yang di luar. Paham nggak maksud saya? Iya, paham. Antum melihat sapi. Kemudian antum konstruksi ulang perwujudan sapi itu di kepala. Apakah sapi yang di kepala dengan sapi yang ada di padang rumput adalah hal yang sama? Kan enggak. Itu kan hanya proyeksi saja gitu loh. Makanya maujud fi dhihan ini ya tidak ada jaminan. Bukan lebih tepatnya maujud fi dhihan ini ya memang wujudnya cuma di kepala saja. Karena yang wujud di kepala ini berbeda dengan yang wujud yang ada di paranara luar gitu loh. Gambarannya sama, wujudnya beda. Nah, itu yang nanti maksudnya kenapa perlu saya rinci kayak gini supaya nggak kecampur-campur. Khawatirnya nanti kayak ketika dibilang ada nanti sapi itu di kepala, itu tentu adanya bukan ada dapat diartikan dia itu sebagai benda yang mengisi ruang gitu ya. Kalau sapi beneran ada di kepala, harusnya kepalanya pecah karena ukuran sapi yang melebihi kapasitas kepala kan gitu. Kalau dikatakan api itu ada di kepala, harusnya otak terbakar. Makanya yang dimaksud ada itu adalah konsep gambaran ulangnya begitu. Ini yang perlu dipahami. Berarti tadi adanya itu disebut amrun i'tibari doang ya, Ustaz? Yang dalam kasus apa? Yang ada yang di yang tadi bukan yang tadi katanya sapi itu terus ada dalam pikiran kita itu disebutnya amrun i'tibari doang gitu adanya gitu. Iya, yang di kepala amrun i'tibari, betul. Kemudian kalau misalkan sesuatu itu merupakan visualisasi dari benda yang ada di luarnya disebutnya intizaiyah. Kemudian kalau yang nggak ada di alam nyatanya itu ikhtiroiyah. Iya, ikhtira itu kan berarti kita secara kreatif hayalan gitu buat doang, gambarannya. Iya. Hayalan kita doang. Iya. Ya kayak antum sekarang berhayal sudah punya istri kan itu berarti ikhtiroi. Iya, betul. OTW Wisan. Baik, saya lanjutkan sedikit. Karena ini nanti sebenarnya akan sangat ngefek lagi sekali saat kita nanti membahas sifat maknawiyah itu ya, sifat maknawiyah. Makanya sifat maknawiyah itu apakah hanya sebatas iktibar saja? Apakah memiliki wujud konkret kan begitu? Karena kan sebenarnya hanya representasi dari sifat ma'ani kan gitu. Istilahnya iktibar ulang gitu kan ya. Al-asoh
anal kidama sifatun salbiyah. Menurut Al-Asah, adanya sifat kita merupakan sifat salbiyah. Apa sih yang dikehendaki dari sifat salbiyah? Laisa bimaknan maujudin fi nafsiha. Tidak memiliki sesuatu yang wujud secara zatnya. Seperti halnya ilmu. Ilmu itu kira-kira apa maknanya? Inkisyaf. Ilmu yang kita, sifat ilmu yang kita sematkan kepada Allah itu artinya inkisyaf. Terkuaknya semua hal yang berkaitan dengan pengetahuan. Nah, tapi kalau kidam yang notabene-nya di sana adalah dahulu, apakah memiliki perwujudan secara makna? Ada enggak? Enggak ada. Karena yang Nggak ada, dikehendaki Ustaz. dari yang dikehendaki dari dahulu itu tidak ada awalnya. Tidak ada awalnya. Mana perwujudan dari tidak ada awalnya? Ya nggak ada perwujudan independen. Ini hanya mengurai konsep wujud saja. Hanya mengurai konsep dari zat Allah itu saja. Wa innama huwa ibaratun an safil adami sabik alal wujud. Hanya sebagai ungkapan atas sebuah konsep ketiadaan dari sifat Adam, ya, menafikan sifat Adam yang terdahulu pada wujudnya Allah. Atau dengan bahasa yang sederhana, adamul awaliyah lil wujud. Tidak adanya awal bagi zat Allah. Wa in syi'ta qulta huwa ibaratun an adami iftihahil wujud. Ungkapkan atas ketiadaan dari termulainya sifat wujud. Wal ibaratut thalathu bimaknan wahid. Maksudnya semua adalah sama. Paham ya maksud dari sifat salbiyah, paham ya? Paham nggak? Atau masih mencerna? Jadi nanti kita akan temui sebuah istilah dalam ilmu akliyat, ya, bahwasanya sebuah sifat itu harusnya tidak bisa disifati. Antum sepakat nggak dengan hal ini? Iya, Ustaz. Yang namanya sifat itu kan berpijak pada zat. Maka idealnya Iya. sifat itu tidak bisa berpijak pada sifat. Begitu. Oh, benar. Nah, sekarang akan timbul pertanyaan begini. Bukankah dalam sehari-hari kita sering bilang, wah larinya cepat sekali. Sekali itu kencang sekali. Bukankah kata sekali itu sifat dari kata kencang? Hmm. Problem nggak menurut Iya, antum? Ustaz. Ah. Kira-kira pemecahannya gimana? Ya, tapi seakan-akan itu kan ini Ustaz, kayak sifat disifati lagi. Nah ya makanya, berarti pengertian sifat yang berpijak pada zat itu salah atau gimana? Gimana ya? Jadi begini ya, sifat-sifat yang bisa mensifati pada hal yang lain itu adalah sifat-sifat yang masuk golongan amrun itibari. Sifat yang tidak berwujud itulah yang bisa mensifati sifat yang lain. Begini, ketika saya tanya, gambaran dari cepat itu bagaimana? Cepat itu Gambarannya. kan, iya, coba antum yang gambarkan. Cepat itu gambaran Enggak, di pikiran antum itu gimana cepat? cepat itu berarti kan eh cepat ngilangnya gitu Ustaz. Oh, gimana ya? Kayak cepat lewatnya gitu. Kalau Cepat misalkan kita itu, lari, ya gimana Ustaz? cepat itu
konsep peralihan dari perpindahan benda dari satu koordinat dengan koordinat yang lain dalam tempo atau waktu yang lebih singkat dibandingkan perbandingan lainnya. Itu namanya cepat. Dia itu hanyalah penjelasan dari konsep keberalihan benda. Nah, maka kata cepat ini tidak memiliki wujud yang independen. Meskipun toh dia sudah berpijak kepada yang namanya sifat. Cepat itu kan cuma iktibar saja. Maka nggak masalah ketika dia itu menjadi sifat dari sifat yang lain. Sifat-sifat salbiah ini kan nggak ada wujudnya. Maka sifat-sifat salbiah ini nanti nggak masalah manakala mensifati sifat ilmu. Ilmunya Allah itu qadim. Loh, itu sifat kok disifati dengan sifat? Sekarang saya tanya, wujudnya sifat salbiah itu mana? Wujudnya sifat qadim itu mana? Maka tidak masalah mensifati sifat-sifat yang bernuansa salbiah ini kepada sesuatu, kepada sifat yang sifatnya itu bersifat wujudi. Paham nggak maksud saya? Boleh gimana? Sifat yang amrun i'tibari ini boleh disifati dengan sifat lain berarti ya, Ustaz? Boleh disifatkan. Disifatkan. Boleh disifatkan kepada sifat yang wujudi. Nah, makanya ini perlunya kita korelasikan, meskipun sama sekali berbeda ya, cuman ini akan menjadi gambaran. Perlunya kita pahami yang namanya arot itu dalam Maqatul Asyra itu kan yang wujudkan kaif sama aina. Kaif itu adalah sifat yang wujudi, coklat, kemudian katakan kasar, lembut, ya. Itu kan sifat-sifat yang wujudi. Nah, sifat-sifat yang wujudi ini bisa disifati dengan sifat-sifat yang lain yang sifatnya amrun i'tibari. Umpama, benda ini kasar dengan skala 6/10. Berarti kan itu sifat yang disifati dengan sifat yang lain. Kaif yang disifati dengan kam. Gak apa-apa. Gak problem. Nah, dalam kasus akidahnya, bagaimana sifat-sifat ma'ani disifati dengan sifat salbiah. Ilmunya Allah harus berbeda. Ustaz, Halo, halo, halo. iya Ustaz, baru Hilang nyambung suaranya. lagi. Iya, tadi Hilang hilang. suaranya. Iya, hilang, Ustaz. Wah, hilang tiba-tiba Tadi, ya. iya. Kayak Jadi, tadi sampai mana? Saya ngomong ilmunya, kemana-mana sampai ini. Iya, tadi katanya sampai mana tadi? ilmunya Allah. Oke. Ya. Ilmu Allah itu kan mukhalif lil hawadis. Sepakat nggak? Iya, Ustaz. Ilmunya Allah harus berbeda dengan ilmunya makhluk. Loh, mukhalif lil hawadis ini kan berarti sifat untuk ilmunya Allah. Kok bisa? Ya nggak masalah. Karena mukhalif lil hawadis itu salbiah, amrun i'tibari. Hanya persepsional kita saja sifat tersebut. Maka tidak problem. Gitu loh. Yang nggak boleh itu sifat wujudi disifati dengan sifat wujudi. Itu nggak boleh. Nggak masuk akal.
Contoh, sifat ilmu disifati dengan sifat haya. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Oh, Allah itu punya pengetahuan. Pengetahuannya hidup. Lah, yang hidup itu Allahnya atau pengetahuannya? Allahnya. Paham nggak maksud saya? Halo? Iya, Ustaz. Berarti sifat salbiyah itu memang sifat amrun i'tibari, sedangkan sifat ma'ani itu yang wujudi. Iya, betul. Makanya sifat ma'ani itu tidak bisa disifati dengan sifat ma'ani lainnya. Betul, Tapi kalau betul. disifatkan dengan sifat salbiyah itu boleh gitu ya, Ustaz. Boleh. Bahkan sifat salbiah disifati dengan salbiah yang lain boleh. Contoh, Allah itu wahdaniyah. Wahdaniyahnya sedari dahulu dan sampai kapanpun. Wahdaniyahnya itu qadimah dan juga baqiyah. Nggak apa-apa, nggak problem. Oke, Ustaz, maaf, Ustaz. Ya. Jadi sesuatu yang wujudi itu kalau dia berupa sifat, ya harus berpijak kepada zat. Tidak bisa sifat wujudiyah berpijak pada sifat wujudiyah. Semacam itu. Ya. Wa hadza makna al-qadim fi haqqi ta'ala bi'tibari dzatihil aliyah. Ingat ini ada kata-kata bi'tibari. Wa sifati al-jalilah asaniyah. Dan juga sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah yang agung, yang mulia. Gitu ya. Jadi ingat qidam fi haqqi itu bi'tibari dzatihil aliyah. Tetap skalanya itu iktibar. Gitu. Ketika kita lihat zat Allah, maka kita anggap qidam ini adalah praktik manakala zat Allah itu memang tidak diawali dengan sebuah permulaan. Begitu juga pada sifat-sifat Allah itu tidak diawali dengan sebuah permulaan. Ada sedari dahulu tanpa ada awalnya. Sifat-sifat Allah yang mana? Ya sifat-sifat ma'ani. Kalaupun toh ingin disifati kepada sifat-sifat salbiah, ya nggak masalah gitu. Cuman kan nanti akan lucunya begini, kidamnya Allah itu kidam. Lah, berarti kan kidam yang tadi kidam yang tadi kidam. Makanya kan cukup difahami bahwasanya tidak wujud dari kita mana? Ya tidak ada wujudnya secara independen. Kidam ini hanya mengurai konsep dari wujudnya Allah. Bisa difahami ini ya, insya Allah kita lanjutkan besok tetap di jam 8 malam. Kita cukupkan dulu sekian. Nanti ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan bersama di grup WA boleh, di grup Telegram boleh. Tapi bihadzal qadar, hadakallahu hamdika, syukur lantas taulaik, salam ta'ala.